Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rini Afriani Hutapea dari Politeknik Negeri Medan dengan prodi Akuntansi Keuangan Publik atau AKP 1A. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tugas kedua saya tentang adjustment entries. Tugas pertama saya sudah ada di YouTube, bisa dilihat sendiri teman-teman. Oke, untuk mempersingkat waktu, marilah kita mulai untuk membahas soal. Ya, pada tanggal 31 Mei 2016, data berikut ini diperoleh untuk membantu akuntan dalam menyiapkan ayat jurnal penyesuaian untuk Cempaka Realty. Di sini bisa kita lihat, di sini ada soalnya yaitu 5 biji. Oke, untuk mempersingkat waktunya, kita memasuki soal. Nah, di sini ada instruksi. Yang pertama yaitu buatlah ayat jurnal penyesuaian yang diperlukan per 30 Mei 2016. Yang kedua ada jelaskan dengan singkat perbedaan antara ayat jurnal penyesuaian dan ayat jurnal yang dibuat untuk memperbaiki kesalahan. Oke, baiklah kita masuki ke bagian yang pertama yaitu membuat ayat jurnal penyesuaian. Nah, di sini sudah ada soal yang pertama yaitu pendapatan yang masih akan diterima tetapi belum ditagih sebesar 19.750. Ya, pendapatan yang masih belum ditagih itu ibaratkan kita sudah memberi pelayanan kepada pelanggan kita, tetapi pelanggan kita itu belum membayarkan kepada kita, belum memberikan bayarannya kepada kita. Sehingga piutang kita akan bertambah dan pendapatan kita juga akan bertambah sebesar 19.750. Pada saat memposting ke ayat jurnal penyesuaian, maka akan kita buat yaitu account receivable akan bertambah di debit sebesar 19.750 dan service income akan bertambah di kredit sebesar 19.750. Nah, bagaimana teman-teman untuk soal pertama? Mudah kan? Oke, lanjut ke soal yang kedua. Nah, di sini sudah ada soal yang kedua yaitu saldo akun perlengkapan per 31 Mei sebesar 12.300. Sisa perlengkapan per 31 Mei sebesar 4.150. Nah, itu kan sudah diberitahui saldo perlengkapan. Otomatis saldo perlengkapan itu adalah saldonya dari neraca saldo yaitu 12.300. Saldo perlengkapan dari neraca saldo ini letaknya di debit ya teman-teman. Dan kemudian sisa perlengkapannya yaitu 4.150. Otomatis kita akan mencari perlengkapan yang sudah kita pakai atau beban perlengkapan selama satu periode berjalan. Cara mencarinya yaitu saldo awal perlengkapan dikurang sisa perlengkapan. Sehingga kita dapat yaitu 12.300 dikurang dengan sisa perlengkapannya 4.150 sehingga kita dapat 8.150 sebagai beban perlengkapan kita selama satu periode. Sehingga saat kita memposting ke buku besar yaitu Savlash expense-nya akan bertambah di sebelah debit yaitu sebesar 8.150 dan Savlash-nya akan berkurang di kredit sebesar 8.150 karena sudah kita gunakan selama satu periode berjalan. Oke, kita lanjut lagi soal yang ketiga. Nah, di sini sudah ada soal yang ketiga teman-teman. Apa itu? Ini dia. Upah yang masih harus dibayar tetapi belum dibayar per Mei sebesar 2.700.000. Gimana tuh upah yang belum dibayar? Ya, jadi kan kita kan perusahaan nih mempunyai karyawan. Pada saat sampai akhir periode perusahaan kita belum membayarkan upahnya kepada karyawan, tetapi karyawan itu telah memberikan pelayanan selama satu periode. Sehingga beban upah kita akan bertambah dan utang upah kita juga akan bertambah. Karena mereka sudah memberinya dan kita belum melakukan timbal balik. Oke, pada saat akhir periode dilakukan ayat jurnal penyesuaian yaitu wage expense-nya akan bertambah 2.700 di sebelah debit dan wage payable-nya akan bertambah juga 2.700 di sebelah kredit. Oke, kita lanjut soal yang keempat. Nah, ini soal keempatnya teman-teman. Saldo akun sewa diterima di muka per 31 Mei sebesar 9 juta, mencerminkan penerimaan pembayaran di muka tanggal 1 Mei untuk 3 bulan sewa dari penyewa. Saldo akun sewa diterima di mukanya di neracanya yaitu sebesar 9 juta. Letaknya itu di debit ya teman-teman. Ya, ini dia untuk 3 bulan penyewa. Penyewanya itu membayar kepada kita itu sebanyak 9 juta pada awal 1 Mei. Jadi kan itu masih pendapatan diterima di muka.
selama waktu berjalan pada sampai akhir Mei, yang 1 bulan itu kan yang untuk 1 Mei itu sudah menjadi pendapatan bagi kita, bukan lagi sewa diterima di muka. Sehingga kita untuk menghitungnya yaitu 9 juta tadi kan dibayar untuk 3 bulan, otomatis kita bagi dengan 3 bulan. Jadi 3 juta rupiah itu untuk 1 bulan. Sehingga pendapatan kita pada bulan Mei itu sebanyak 3 juta dan 6 jutanya lagi itu belum menjadi pendapatan bagi kita. Sehingga pada ayat jurnal penyesuaian akan kita catat yaitu unearned rent akan bertambah 3 juta dan rent income yang akan bertambah 3 juta juga. Di sini bisa kita lihat teman-teman tabelnya. Bagaimana? Sudah memahaminya? Oke, kita lanjut lagi soal yang kelima. Nah, di sini sudah ada soal yang kelima, teman-teman, yaitu penyusutan peralatan kantor sebesar 3.200.000. Penyusutan peralatan kantor. Nah, ingat aja teman-teman, setiap harta tetap akan mengalami penyusutan kecuali tanah. Tanah tidak akan mengalami penyusutan. Sehingga penyusutan peralatan kantornya akan bertambah dan akumulasi penyusutan peralatan kantornya juga akan bertambah. Karena nilainya sudah diberitahui, otomatis langsung kita buat ke ayat jurnal penyesuaiannya yaitu depreciation expense of office equipment akan bertambah di debit sebesar 3.200.000 dan accumulate depreciation office equipment akan bertambah juga di sebelah kredit teman-teman sebesar 3.200.000. Nah, nanti kalian gak usah bingung nih apabila ada soal penyusutan peralatan kantor dia tidak model seperti ini aja teman-teman, dia ada nanti disusutkan sebesar 10%. Jadi kalau misalnya disusutkan pakai persen, langsung aja lihat di neraca saldonya, nanti ada di situ misalnya kan penyusutan peralatan sebesar 10%. Lihat aja di neracanya peralatannya itu berapa nominalnya, kemudian kalikan dengan penyusutannya. Jadi penyusutannya itu dikali dengan yang itu. Mudah kan teman-teman? Selanjutnya kita masuk ke nomor 2 yang tadi. Nah, di sini sudah ada nomor 2 yaitu perbedaan ayat jurnal penyesuaian dan ayat jurnal yang dibuat untuk memperbaiki kesalahan. Apa sih bedanya? Ini dia. Ayat jurnal penyesuaian merupakan jurnal yang dibuat untuk akhir periode dengan tujuan untuk memperbarui data agar akuntan lebih mudah dan lebih akurat, sehingga tidak salah saji, dan untuk membandingkan antara pendapatan dengan beban pada periode pengakuan yang sama. Ayat jurnal penyesuaian itu yang tadi ya teman-teman, dia dibuat pada akhir periode. Dan kemudian ayat jurnal yang dibuat untuk memperbaiki kesalahan atau yang biasa kita sebut dengan jurnal koreksi adalah jurnal koreksi itu sendiri yaitu jurnal yang dibuat dengan tujuan untuk mengoreksi nilai transaksi yang telah salah dibukukan dan untuk mengoreksi penggunaan klarifikasi akun yang salah. Jadi jurnal koreksi ini bisa dilakukan kapan aja teman-teman. Misalnya kita kan sering nih salah membuat nominalnya itu. Jadi kita apabila salah membuat nominal, saat kita memposting ke pembukaan yang selanjutnya otomatis kan tidak balance. Jadi itu dilakukan koreksi. Kemudian tidak pada nominal saja, bisa saja dia pada description-nya gitu. Oke teman-teman, sekian dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.